Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Angga di Fajar Maulani dari SMAN 1 Kota Baru kelas 11 IPA 1. Jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kembali seperti pada video sebelumnya. Praktikum kali ini mengenai karakteristik gelombang. Tepatnya adalah gelombang mekanik. Teman-teman sekalian sudah mengetahui apa belum nih mengenai gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau jet perantara. Gelombang mekanik ini contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang selinki, dan gelombang kali. Tujuan dari praktikum ini adalah menyelidiki gejala pemantulan, difraksi, serta interferensi gelombang yang terjadi pada air melalui kegiatan praktikum yang benar. Adapun alat dan bahan yang diperlukan berupa baskom dengan permukaan yang luas, 2 buah pipet, perekam video, air, 2 buah balok kayu, bisa juga diganti dengan styrofoam atau gabus, dan juga buku beserta alat tulisnya, yang nantinya akan digunakan untuk mencatat hasil praktikum ini. Kemudian untuk langkah kerjanya sendiri, saya akan membacakannya bersamaan dengan pelaksanaan praktikumnya. Baik, kita langsung saja ke tempat praktikum. Seperti yang teman-teman lihat di samping saya sudah terdapat alat dan bahan yang diperlukan, termasuk alat untuk merekam peristiwa pergerakan gelombang. Praktikum kali ini saya akan melakukan 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama mengenai pemantulan gelombang, yang kedua difraksi gelombang, dan yang terakhir interferensi gelombang. Gelombang pada air yang akan kita amati dalam percobaan kali ini termasuk dalam gelombang transversal, yaitu jenis gelombang mekanik berdasarkan arah rambat dan getar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Baik, kita langsung mulai pada percobaan yang pertama. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan baskom, kemudian masukkan air hingga 75% dari volumenya. Selanjutnya, ambil 1 pipet dan isi dengan air. Langkah ketiga, ambil 1 styrofoam atau 1 gabus yang berguna sebagai kisi. Tempatkan pada wadah. Baik teman-teman, untuk letakkan kisi atau gabusnya kita tempatkan seperti pada ilustrasi yang terdapat di samping. Kemudian langkah yang keempat, teteskan air yang terdapat pada pipet ke dalam baskom. Bersamaan dengan hal itu, rekamlah momen ketika air diteteskan. Mari kita amati sekali lagi. Gelombang dipantulkan karena mengenai medium pantul atau penghalang yang bersifat rigid atau keras. Namun, apabila muka gelombang mengenai penghalang yang bersifat lunak, gelombang ini tidak akan dipantulkan, melainkan akan diserap. Arah pantulan gelombang ini ditentukan oleh arah datangnya gelombang sendiri. Kemudian percobaan yang kedua adalah difraksi gelombang. Difraksi ini adalah nama lain dari pelenturan. Pelenturan gelombang akan terjadi apabila muka gelombang melalui celah yang sempit. Untuk langkah kerjanya, 1 dan 2 sama seperti pada percobaan yang pertama tadi. Yang membedakan adalah penggunaan kisinya. Seperti yang teman-teman lihat, kisi yang digunakan adalah kisi yang memiliki celah pada tengah styrofoam. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah tempatkan kisi pada wadah. Baik teman-teman, untuk letakkan kisi atau gabusnya kita tempatkan seperti pada ilustrasi yang terdapat di samping. Selanjutnya, langkah yang keempat, teteskan air yang terdapat pada pipet. Bersama dengan hal itu, rekamlah momen ketika air diteteskan. Perlu teman-teman ketahui juga sebelumnya, dalam peristiwa difraksi atau pelenturan ini, penetesan airnya harus sejajar dengan celah pada kisi atau 1 garis lurus pada celah. Mari kita amati sekali lagi ya teman-teman. Fraksi terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga terjadilah pelenturan muka gelombang. Semakin kecil celah, maka penyebaran gelombang akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar celah, maka penyebaran gelombang akan semakin kecil, sehingga difraksi tidak terlihat dengan jelas. Selanjutnya, percobaan ketiga atau interferensi. Interferensi adalah gelombang yang dipadukan. Berbeda halnya pada percobaan yang pertama dan yang kedua tadi, pada percobaan yang ketiga kali ini tidak memerlukan kisi, melainkan hanya membutuhkan 2 buah pipet. Untuk langkah kerjanya, kita langsung saja meneteskan 2 buah pipet ini ke dalam wadah. Bersamaan dengan hal itu, rekamlah momen ketika air diteteskan. Percobaan
Percobaan yang pertama memiliki fase yang berbeda sehingga saling melemahkan. Hal itu dinamakan dengan interferensi destruktif. Berbeda dengan percobaan yang kedua tadi, yaitu memiliki fase gelombang yang sama, sehingga gelombang tersebut akan saling menguatkan. Itu dinamakan dengan interferensi konstruktif. Oke teman-teman sekalian, tadi kita telah melakukan 3 buah percobaan. Sekarang saya akan menampilkan hasil praktikum dari ketiga percobaan tersebut. Perlu teman-teman ketahui sekalian, hasil praktikum ini berisi gambar pola gelombang yang terlihat pada setiap percobaan. Dan perlu teman-teman ketahui sekalian, gambar pola gelombang yang saya tampilkan hanya 2 dan itu bersifat skema. Dalam hal ini adalah bersifat sementara. Untuk lebih jelasnya, saya akan melampirkannya pada laporan hasil praktikum. Bisa teman-teman lihat, di sebelah kiri ada pola gelombang difraksi, dan di sebelah kanan ada pola gelombang interferensi. Selanjutnya sesi pertanyaan dan sesi diskusi. Pasti teman-teman sekalian ada yang bertanya, apa pengaruh dari kisi atau gabus terhadap pembentukan gelombang pada air? Perlu teman-teman ketahui sekalian, ini adalah jawaban saya pribadi. Jadi pengaruhnya adalah pergerakan muka gelombang yang terbatas. Efeknya adalah kita dapat mudah mengamati pada saat proses percobaan, dan membantu pula proses pemantulan serta difraksi sesuai dari bentuk isi tersebut. Untuk teman-teman sekalian yang belum paham mengenai muka gelombang, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Selanjutnya sesi unjuk kreativitas. Cobalah melakukan percobaan ini dengan bidang pemantul yang memiliki permukaan yang tidak rata atau permukaan yang lembut seperti spons. Baik teman-teman sekalian, pada percobaan unjuk kreativitas ini saya menggunakan spons sebagai kisinya. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui yang mana dinding dari wadah dan dinding dari spons. Untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan gambar di samping. Untuk penghematan durasi, saya tidak akan melakukan percobaannya secara langsung. Saya hanya menampilkan cuplikan dari hasil percobaan yang telah saya lakukan. Di video itu sudah terlihat jelas bedanya. Pasti teman-teman sekalian juga sudah mengetahui kan apa bedanya. Jadi gelombang akan mengalami pemantulan jika muka gelombang mengenai permukaan yang bersifat rigid atau keras. Cukup sampai di sini kegiatan praktikum saya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.